Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akan tampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah muncul di layar kalian? Udah. Terima kasih. Berarti udahan ya. Tuh, bacanya terima kasih. Berarti udahan ya materinya ya. Baru mulai. Baru mulai. Oke. Kita scroll ke atas. Ya, materi kok udah kesini lagi? Iya. Materi sholat takbiratul ihram sampai ruku. Ya. Pertama, sebelum kita masuk ke gerakan sholat, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Syarat wajib sholat. Kita diwajibkan sholat, kita mesti sholat, dan sholat kita tidak boleh terlewat kalau kita telah memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, seorang muslim. Kita muslim bukan? Kita Islam bukan? Ya. Islam. Berarti wajib tuh sholat untuk kita. Kecuali anak kelas 5B ada yang ngaku bukan orang Islam. Pek wae ke bapak mah mau dicarek, mau dimarahin, mau diingetin gak sholat ge. Asal jangan ngaku orang Islam. Ya, selama kalian mengakui bahwa diri kalian adalah seorang muslim, diri kalian adalah seorang Islam, maka wajib kita melaksanakan sholat. Paham? Lanjut. Yang kedua, balik. Balik itu apa Pak Muzaki? Balik itu adalah usia di mana, bukan usia, lebih ke kondisi di mana kita telah memasuki keadaan tertentu. Kalau laki-laki dimulai seperti suaranya menjadi berbeda, lebih keras mungkin, perempuan juga bisa jadi seperti itu. Kemudian laki-laki mah ada yang tumbuh jakun ya, di kayak bapak nih di sini tuh ada jakunnya. Ya. Atau mulai tumbuh rambut-rambut ya, kayak bapak tuh ya jenggotan ya, geus kumisan. Nah. Itu salah satu tanda sudah balik. Kalian juga nanti seperti itu. Tapi nggak mesti harus jenggotan. Kalau misalkan udah jakunan, ya itu bisa jadi salah satu tanda. Misalkan sudah semakin meninggi, semakin mengeras, semakin memberat, juga sudah menjadi salah satu tanda. Kalau perempuan pun tidak jauh berbeda seperti itu. Ketika tumbuh bulu-bulu tertentu, kemudian suaranya semakin berat, ya, kemudian ada bagian-bagian tubuhnya yang membesar. Nah, itu salah satu tanda dari kalian telah memasuki balik. Nah, ya, seperti itu ya perempuan ya. Nah, perempuan mah bahkan ada tambahan. Perempuan itu mengalami haid atau menstruasi. Oke? Ini tidak apa-apa. Kalian harus belajar tentang hal ini. Perempuan itu normal. Perempuan suatu saat akan mengalami haid. Perempuan suatu saat akan mengalami menstruasi. Seperti apa kondisinya pada pada kemaluannya itu mengeluarkan darah gitu ya, itu wajar, itu normal seperti hal itu. Oke, laki-laki bagaimana? Tidak usah tahu, laki-laki mah tenang naon, gak ada urusan laki-laki mah ya, ini urusannya hanya dengan perempuan saja ya seperti itu. Tapi laki-laki wajib tahu nggak? Mesti tahu laki-laki juga. Oke, nah lanjut. Yang ketiga, orang yang wajib sholat itu adalah orang yang berakal. Ya, kalian di sini orang yang berakal nggak? Orang yang berakal tidak kalian? Berakal ya. Kalau kalian tidak berakal disebutnya orang apa? Orang gila. Ya. Kecuali kalian orang gila, kecuali kita adalah orang gila, itu nggak diwajibin untuk melaksanakan sholat. Tapi selama kita masih berakal, kita masih bisa berpikir, maka wajib untuk kita melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir, bersih dari haid dan nifas. Nah, ini kembali lagi ke urusan perempuan. Sengaja Bapak kasih tanda wanita. Karena ini hanya wanita yang mengalaminya. Bersih dari haid dan nifas.
Jadi kalau misalkan ada di antara kalian yang sudah haid, yang sudah mengalami menstruasi, tidak boleh melaksanakan sholat. Dan nggak boleh maksa. Pak, aku mah tetap mau melaksanakan sholat. Nggak boleh. Ya, karena itu adalah tuntunan atau arahan petunjuk dari Rasulnya. Kata Rasulullah, kalau seorang perempuan menstruasi, seorang perempuan haid, dia tidak boleh melaksanakan sholat. Lain cek Bapak. Ya, kata Rasulullah. Maka kalian yang perempuan nih ya, kalau di antara kalian ada yang sudah menstruasi, tidak boleh melaksanakan sholat. Paham? Oke, Bapak ulang ya. Nah, ini syarat-syaratnya. Orang yang wajib melaksanakan sholat. Dia orang Islam. Kemudian dia sudah balik. Kemudian dia berakal. Kemudian dia bersih dari haid dan nifas. Pak, aku mah udah belum balik. Berarti aku nggak usah sholat-sholat. Nggak usah sholat. Cek saha. Kata siapa kalau kita belum balik kita nggak boleh sholat? Kata siapa? Kan ada ini syarat pertama, syarat nomor 1 dan syarat nomor 2. Islam, kemudian berakal. Cek Bapak lihat tenan naon sok kalau kalian nggak mau sholat. Tapi Bapak anggap pertama kalian bukan orang muslim. Mau nggak? Mau nggak dianggap bukan orang muslim? Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, silakan kalian nggak melaksanakan sholat. Tapi lihat syarat nomor 3. Bapak anggap kamu orang gila. Ya, jadi mulai sekarang kalau kita berani meninggalkan sholat sama dengan kita telah mendaftarkan diri kita menjadi orang gila. Paham? Ya, mau nggak disebut orang gila? Nauzubillah min dzalik ya. Allah telah memberikan kepada kita karunia akal yang begitu luar biasa, maka manfaatkanlah. Dan di antara orang yang menggunakan akalnya, dia mau melaksanakan sholat. Begitu. Jadi tidak ada urusan. Meskipun kita belum balik, tetap sholat itu wajib. Ya, mata tadi gue kan sok di absen mau sholat subuh. Kelihatan sholat subuhnya aya nu jam genep. Ya. Dan masih banyak yang jam 5. Masya Allah, kalian tuh udah kelas 5, bukan kelas 4 lagi. Bahkan kelas 4 seharusnya udah mulai rapi sholat subuhnya. Ya, dan sholat subuh jam 6 itu sudah sangat tidak wajar kalau kata Bapak. Kenapa? Sholat subuh jam 6 itu sudah mendekati waktu duha. Kalian mau sholat duha, mau sholat subuh. Nah, jadi nanti mah ya yang masih kesiangan sholatnya diperbaiki lagi. Atau kalian teh meren kalau misalkannya bangun telat, masa bangunnya telat, kalian sholatnya, kalian tidurnya kalau malam jangan terlalu malam. Kemudian ketika siang banyakin istirahat, jangan terlalu capek. Diatur waktunya supaya kualitas tidur kalian itu bagus. Syukur-syukur kalian bisa sholat tahajud. Ya, oke, nah tapi sebelum sholat tahajud, perbaiki dulu sholat subuhnya. Alhamdulillah kelas 5 banyak yang sudah baik juga sholatnya. Jam 4.50, jam 4.45, ya tepat waktu. Alhamdulillah, Bapak sangat bahagia. Maka teman-teman yang lainnya, tolong ikuti temannya yang sudah bagus. Silahkan diperbaiki waktu sholat subuhnya. Mudah-mudahan besok ketika sholat subuh, absen sholat subuh, tidak ada lagi kelas 5B yang sholatnya lebih dari jam 6. Mungkin jika masih ada yang sholatnya lebih dari jam 6, Bapak akan memberlakukan hukuman. Oke? Bukan apa-apa. Ini untuk kebaikan kita semua. Begitu ya? Kembali ke laptop. Syarat wajib sholat, yang pertama, seorang muslim, 2 balik, 3 berakal, 4 bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau perempuan yang sudah menstruasi, perempuan yang sudah haid, tidak boleh sholat ya, itu wajar. Oke? Lanjut. Sudah muncul di layar? Oke. Di antara syarat sholat. Nah, sekarang syarat sah sholat. Sholat kita dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat ini. Di antaranya ada 5. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Ya. Hadas besar teh apa? Ya tanya, buang air besar. Tahu ya? Buang air besar. Pernah di sini ada. Gak usah ditanyain, ketang skip.
Pembahasannya sangat tidak penting. Suci dari 2 hadas besar dan kecil. Oke, yang buang air besar, yang buang air kecil, nah itu harus disucikan, harus dibersihkan, ya. Nah, atau kentut. Kalau kata Umar bin Khattab, kentut itu ada 2 cara, ada 2 tipe kentut itu. Gimana Pak? Cenah. Lain nungging atau kumo-kumo? Bukan. Tapi dari suaranya. Kata Umar bin Khattab, yang disebut kentut itu ada 2. Al-fusa'u. Apa al-fusa'u? Pes. Cenah. Ya, pes. Nah, begitu. Nah, itu kentut. Sama. Yang kedua, au duratun atau drot. Drot. Nah, tahu? Ya, kadang kan kita ada yang kecil suaranya tuh. Ada yang besar gitu. Nah, bukan hanya yang besar yang dianggap itu, yang suaranya kecil pun kalau terasa oleh kita itu tetap dianggap kentut dan tetap itu membatalkan wudhu. Dan itu harus disucikan. Ya. Tadi apa? Buang air besar, buang air kecil dan kentut. Harus suci dari hal tersebut. Yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Jadi badan kita harus bersih dari najis-najis. Baju kita yang dipakai juga harus bersih dari najis. Ya. Dan terakhir, tempatnya juga harus bersih. Tempatnya harus bersih. Orangnya juga harus bersih. Baju yang dipakainya juga harus bersih. Gak boleh tempatnya udah bagus, udah enak. Tapi badan kita kotor, banyak najis. Nah, gak boleh, gagal. Ditolak seperti itu. Atau kebalikannya, badan kita sudah bagus, pakaian kita juga sudah bersih, tapi tempatnya jorok. Misalkan di tempat sampah gitu, tak sholatnya. Boleh nggak? Atau di WC gitu, boleh nggak? Nggak boleh, betul tidak? Karena di sini sudah jelas ditunjukkan. Kita juga sudah membaca ya, coba dibaca. Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Semuanya harus bersih. Itulah spesialnya sholat. Memang sholat itu boleh di mana saja. Misalkan yang Jumatan laki-laki ya, kalian nggak kebagian tempat. Aku mau apa nggak kebagian tempat kalau di dalam, sholatnya bisa di luar. Oke, nggak apa-apa. Kalian sholatnya di luar masjid laki-laki kalau nggak kebagian tempat. Tapi pastikan tempat yang di luar itu bersih dari najis juga. Memakai sajadah. Ya, kemudian perhatikan sekitarnya ada najis atau tidak. Kalau ada dibersihkan dulu. Jadi sangat penting itu ya ketika sholat. Oke, lanjut. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, ini penting banget. Menutup aurat. Jadi nggak bisa seenaknya. Laki-laki, ya, laki-laki sholat pakai celana pendek, benar nggak? Ayah, seperti itu pernah nggak? Hati-hati ya, nggak boleh. Sholat pakai celana pendek atau sholat pakai celana panjang, tapi bolong. Boleh nggak? Keluar. Sebenarnya nggak boleh itu juga, nggak menutupi aurat. Nah, atau perempuan sholat ke bawahan gamis, udah bagus, pakai rok misalkan, terus pakai sejadah, tapi nggak pakai kerudung, boleh nggak? Gawainya temenang seperti itu, harus terbungkus semuanya, tertutupi auratnya. Perempuan terutama, perempuan itu seluruh badannya aurat. Bapak ulangi, perempuan seluruh badannya adalah aurat. Tidak ada yang terlewat. Perempuan, badan kalian tuh semuanya aurat. Beda sama laki-laki. Ya. Kalau laki-laki sedikit lebih longgar, tapi kalau perempuan seluruh badan kalian adalah aurat. Kecuali wajah, ya, yang kalian pakai basuh wudhu tuh sampai belakang sini ya, sampai bawah dagu, wajah kalian. Kemudian telapak tangan kalian. Berarti kaki kalian sampai telapak kaki kalian pun itu masih aurat. Makanya sama guru kalian suka disuruh pakai tuh kaos kakinya kalau sholat. Begitu. Karena itu tetap aurat. Yang bukan aurat dari perempuan itu hanyalah wajah dan telapak tangan. Paham tuh?
Tenang. Dan Bapak ingin sedikit mengingatkan kepada kalian, wahai perempuan yang solehah, yang cantik-cantik, anak kelas 5B, ya, cantik-cantik, unyu-unyu, imut-imut, ya. Ketika kalian menutup aurat kalian itu bukan hanya ketika sholat saja, solehah. Keluar rumah, main, kemana-mana, pakai. Apalagi jika ada di antara kalian yang suka bikin video, tuh ya, bikin tutorial apa gitu, direkam gitu ya, ditutup itu auratnya, hati-hati. Jangan sampai terlihat oleh laki-laki, karena dosa itu hukumnya ya. Bapak, Pak, Apa? Zahira kalau buat status gak suka pakai kerudung. Oh, Bapak nggak ngomong ya? Oh iya. Ya, kalau masih ada di antara kita, cukuplah sampai sana saja ya. Yang sudah, biarlah sudah. Mulai sekarang mah istighfar. Astagfirullah. Taubati semuanya. Oke, kembali ke lab. Oh. Mohon maaf, suaranya dimatikan kembali. Mohon maaf, suaranya matiin dulu. Ini yang memiliki. Suaranya tolong dimatiin dulu. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kembali ke laptop. Cara sah sholat pertama bersih dari hadas, dari kentut, terus buang air besar, buang air kecil, atau dibersihkan. Mohon maaf yang masih menyalakan suara, tolong dimatikan. Oke, Bapak lanjutkan ya. Kemudian suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat. Harus bersih semuanya. Badannya bersih, bajunya bersih, tempatnya bersih. Ketiga, menutup aurat. Apalagi perempuan. Penting banget. Laki-laki juga sama. Pakai sarung kalau ada sarung. Keempat, menghadap kiblat. Nah, tongkaman awal. Tempatnya udah bagus. Badan kita udah bersih, baju udah bersih. Kiblatnya ke mana? Pada Abimah. Penggemar Manchester United, kiblatnya mau ke Inggris misalkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Pada Abimah penggemar Persib Bandung, kiblatnya mau ke Gedung Sate, boleh nggak? Nggak boleh. Kiblatnya kemana? Ke Mekah. Semua sama, ke Ka'bah. Ya, sepakat itu mah, nggak ada yang berbeda. Terakhir yang kelima, masuk waktu sholat. Ya, kalau misalkan sudah masuk waktu sholat, silahkan laksanakan sholatnya. Misalkan bentar lagi mau sholat zuhur, acan di azan, belum juga masuk waktu sholatnya, kalian udah sholat 4 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Mesti masuk waktu sholatnya. Mau dianggap rajin kok Allah ya, dari mah rajin, senasa acan waktu sholat udah sholat. Nah, nggak boleh kayak gitu. Bukan rajin yang seperti itu mah, sesat yang seperti itu ya. Menyalahi waktu. Jadi sholat itu harus sesuai waktunya juga. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, baru boleh melaksanakan sholat zuhur. Sudah waktu asar, baru melaksanakan waktu asar. Sudah masuk maghrib, sholat maghrib. Dan seterusnya. Ya, tidak boleh sebelum waktunya. Harus sudah memasuki waktu sholat tersebut. Begitu. Oke? Masya Allah, 10 menit deh. Oke, kalau misalkan nanti mati, kalian tinggal login lagi ya, masuk lagi ya. Kita lanjutkan. Inilah syarat sah sholat. Pertama, suci dari 2 hadas. Kemudian dari itu ya, buang air besar. Kalau kalian buang air besar, kalian kencing. Kemudian kalian kentut, harus berwudu lagi. Kemudian badan kita harus bersih, baju kita harus bersih, tempatnya juga harus bersih. Kemudian ditutup auratnya. Kemudian kita menghadap ke kiblat. Dan terakhir, memasuki waktu sholatnya. Fahim tuh? Alhamdulillah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk gerakannya. Pertama, takbiratul ihram. Nih, sok, sambil dibaca sama kalian. Lihat tulisannya, sambil dibaca. 1, 2, 3. Dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Sok sambil digerakkan, sambil contohkan. Yuk, coba buat gerakannya.
sejajar dengan dua telinganya. Sejajar. Gak boleh terlalu atas. Wih, Jokio, wih, put your hands up. Wah, tong tinggi-tinggi teh. Jangan terlalu bawah. Jangan terlalu bawah segini. Jangan. Coba sejajar dengan telinga. Yuk, praktekin semua. Sejajar sampai telinga. Oke. Ah, segitu ya. Nah, coba lihat ada yang sama nggak sama Bapak? Terus jangan dirapetin. Jangan rapat gini, jari-jarinya jangan rapat. Jangan terlalu renggang juga. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Sedang-sedang saja. Oke, sedang-sedang saja ya. Oke, turunkan kembali, cangkel. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi takbiratul ihram itu yang betul tangannya sejajar dengan telinga. Jangan di bawah telinga atau di atas telinga. Tong semangat teuing, wah di luhur telinga juga kieu. Enggak boleh. Ya. Jangan di bawah juga. Mungkin emang ngelihat enaknya ngelihat aduh enakin. Ya. Jadi segini saja, oke? Nah, gitu ya, paham? Nah, beliau mengangkat kedua tangannya juga sejajar kedua telinganya ketika ruku, jika bangkit dari ruku, nah gitu ya. Dia mengangkat semisal itu pula. Jadi ketika mau ruku juga ya takbir ya. Allahu akbar. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Gitu ya, sami Allahu liman hamidah. Jadi takbir itu sejajar dengan telinga kita. Tidak boleh di bawah ataupun di atas. Paham Tum? Sejajar dengan telinga. Nah, itu takbiratul ihram. Dan coba lihat di atas. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan. Bapak ulangi ya. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan. Kenapa? Apa yang diharamkan? Yang diharamkan adalah segala aktivitas kita yang tadinya bisa kita lakukan sebelum sholat, kalau sudah takbiratul ihram, kalau sudah takbir yang mengharamkan ini, segala sesuatu itu jadi gak boleh. Contoh, sebelum sholat kita boleh makan. Tapi ketika takbir, boleh makan nggak? Nggak boleh. Sebelum sholat, kita boleh ngobrol. Tapi ketika takbir, boleh nggak ngobrol? Nggak boleh. Atau satu lagi, sebelum takbir, kita boleh main-main. Kita boleh bercanda sama teman-teman. Tapi setelah takbir, boleh nggak? Nah, nggak boleh. Sekarang mah kalian paham nih, udah kelas 5. Hati-hati, ketika kalian sudah sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kalian sudah haram melakukan hal-hal tadi. Udah nggak boleh ngobrol, udah nggak boleh makan, udah nggak boleh ngalamun kayak itu ke dia. Udah jangan main-main lagi, fokus saja. Yang dilakukan apa? Sholat, gerakannya sesuai, doanya sesuai, bacaannya sesuai. Khusyuk. Nah, itulah maksud dari takbiratul ihram. Paham Tum? Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Nah, sekali lagi Bapak tekankan kepada kalian, takbir itu mesti sejajar dengan telinga. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Tah, sakieu we, sacukupnya. Oke? Alhamdulillah. Nah, seperti ini gerakannya kurang lebih. Oke, bagaimana? Cakep Mbak? Cakep Mbak yang meragainnya? Lamun Bapak mah kasep sih pasti. Oke, lanjut ya. Posisi tangan saat berdiri. Dibaca. Sedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kiri berarti nempel ke badan. Tangan kirinya nempel ke badan. Kemudian yang di atas adalah tangan kanan. Sok praktekeun. Ya, praktekin. Tangan kanannya di atas tangan kiri. Nah, ya. Kemudian tangan kanannya bukan hanya diletakkan.
diletakkan teh bukan di letaknya, diletakkan maksudnya. Karena hanya diletakkan, tapi digenggam. Digenggam. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Coba digenggam, praktekin. Yang lain, digenggam nak, digenggam. Nah, seperti ini, digenggam. Posisinya yang kalian genggam itu boleh di bagian sini, di antara sikut, atau di pergelangan tangan. Yang paling enak itu di pergelangan tangan ya. Bapak sangat merekomendasikan kepada kalian, yang paling enak itu di pergelangan tangan. Tuh. Pergelangan tangan yang kalian genggam. Oke? Kalau disikut boleh nggak Pak? Tidak boleh. Ya, jangan disikut. Jika kieu misalkan kayak gini. Itu nggak boleh. Sikut nggak boleh. Ya. Bapak merekomendasikan di sekitar pergelangan tangan saja lah ya. Yang memang sudah nyaman. Tidak usah memaksakan. Jika ada yang gampang, pilih saja yang gampang. Nggak usah sulit-sulit. Jangan disikut, di sekitar pergelangan tangan saja. Oke? Seperti ini. Oke. Terus posisinya boleh di bawah jangan di bawah pusar. Diletakkan di pusar atau di atas pusar kalian. Nah. Di pusar atau di atas pusar kalian. Kalau di bawah pusar khawatir terlalu bawah. Jadi moyonon gitu kalau di bawah pusarnya. Gak enakan. Kalau mau di atas pusar. Ya. Sok coba. Sekarang dipraktekan. Pertama, tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Dan genggamannya ada di sekitar pergelangan tangan. Dan diletakkan di atas pusar kalian. Yuk pergerakan. Dicontohkan semuanya. 1, 2, 3. Berdiri aja nak, berdiri. Nah, seperti ini ya. Oke, coba contohin semuanya. Yuk. Oke, alhamdulillah. Nanti kita akan ada praktek sholat ya. Jadi terbukti nih, mana yang paham dan mana yang tidak. Praktek sholatnya kapan Pak? Oke, praktek sholatnya biasa di akhir pekan sebagai evaluasi. Oke, lanjut. Oh, karena waktunya udah mau habis, materinya sampai situ dulu. Sampai pergerakan tangan dulu. Nanti udah ini, akan mati otomatis. Kalian langsung login lagi ya. Nanti sama Bu Hilma di-share lagi linknya. Kalian login lagi, oke? Kalau sudah tampil, tolong tangannya seperti ini. Tampil gak? Oke, alhamdulillah sudah tampil ya. Berarti kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang praktek sholat. Tadi sampai gerakan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, welcome back to my channel. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerakan sholat. Tadi sudah sampai menyimpan posisi tangan. Ya, sampai sini ya. Sampai tangan kanan di atas tangan kiri, digenggam di daerah pergelangan tangan, disimpan di atas pusar kita. Oke? Lanjut. Nah, saat berdiri, di rakaat pertama dimulai dengan iftitah, al-fatihah, dan surat pendek. Ya, jadi saat berdiri udah takbir rakaat pertama nih. Allahu Akbar. Iftitah, kemudian al-fatihah, kemudian surat pendek. Oke? Di rakaat kedua, al-fatihah, surat pendek. Gak usah pakai iftitah lagi rakaat kedua. Rakaat ketiga dan 4 Al-Fatihah hungkul, nggak usah bacaan pendek. Nah, insya Allah kalian sudah paham ya kalau tentang ini ya. Lanjut. Nah, iftitah. Bacanya seperti apa? Bapak tahu iftitah ini memang beda-beda ya.
ada yang wajah lillahi. Nah, ada yang seperti itu. Nah, kalau kita mah kita samain aja semuanya. Oke? Kita samakan saja iftitahnya pakai yang ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Sok, dibaca babarengan. Meskipun nggak terdengar oleh Bapak, tapi baca saja, oke? Ya, Al-Fatihahnya. Maaf, iftitahnya. Allahumma ba'id baini. 1, 2, 3. Iya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Oke. Lanjut. Nanti kita samain semuanya seperti ini ya doanya ya, pakai yang ini. Silakan kalau misalkan ada yang lupa-lupa dihafalkan lagi. Nanti kalau Bapak di-share deh materinya supaya untuk bisa dihafalkan di rumah tentang ini ya. Ini iftitahnya pakai yang ini. Setelah iftitah kemudian baca Al-Fatihah, jangan lupa pakai ta'awuz. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya yang dijaharkan sama subuh, jangan dibaca ta'awuznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah. Pelan-pelan saja ta'awuznya mah. Ta'awuznya mah dalam hati saja. Maksudnya pelan-pelan saja, jangan dikeraskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Setelah baca Al-Fatihah, dilanjutkan Al-Fatihah. Sudah baca iftitah, dilanjutkan Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat pendek. Iftitahnya yang mana Pak? Yang ini saja. Kita samakan semuanya. Allahumma ba'id baini. Harus hafal semuanya ya anak kelas 5B. Nanti sama Bapak dites. Oke? Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke gerakan ruku'. Jika sudah baca iftitah, jika sudah baca iftitah, dilanjutkan baca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat-surat pendek. Langsung gerakannya apa? Ruku ya. Sudah baca surat pendek, misalkan baca surat Al-Ikhlas, sudah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, ruku. Allahu akbar. Nah, seperti ini takbirnya ya. Gini. Allahu akbar, ruku langsung. Nah, posisi ruku harus seperti ini. Irsyad kurang tinggi Irsyad, terlalu pendek Irsyad. Takbirnya terlalu pendek kalau segitu Irsyad. Nah, segitu Chad. Itu betul. Nah, ruku harus seperti ini posisinya. Kaki kalian lurus, punggung kalian lurus. Nggak boleh terlalu mentok atau terlalu menengadah, nggak boleh. Pastikan badan kalian lurus seperti di gambar. Pandangan wajah kalian kemana? Pandangan wajah kalian, pandangan mata kalian ketika ruku bukan ke telapak kaki, bukan ke ujung kaki kalian, atau melihat lutut, bukan. Kemana pandangan wajahnya? Ke tempat sujud. Bapak ulangi. Ketika ruku, pandangan kalian ke tempat sujud. Ya, nggak boleh ke lutut, nggak boleh ke, apalagi ke sujud, ke ruku, digana ke luhur. Wah, kebayangnya, ke ruku lihatnya ke atas, nggak boleh. Kalau ruku mah, pandangan mata kita mesti ke tempat sujud. Karena pada dasarnya, dalam setiap gerakan sholat kita, pandangan mata kita mesti ke tempat sujud. Nggak boleh culang-cileng kayak itu kadieu. Paham tuh?
Nah, pertama tadi sekali lagi, kalau ruku itu gerakannya harus seperti ini, lurus. Antara badan dan kaki. Kemudian satu lagi, pandangan matanya mesti ke tempat sujud. Paham tuh? Alhamdulillah. Balik lagi, nah ini bacaannya. Boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dibaca 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian boleh juga membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ini bisa dibaca ketika sujud ataupun ketika ruku. Tapi kalau Subhana Rabbiyal Azim ini dikhususkan ketika ruku saja, ya. Gitu ya. Nah, nanti akan Bapak tes doa ruku yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya harus hafal. Silakan dipersiapkan, silakan dihafalkan, nanti dites ke Bapak dua-duanya. Berarti nanti ditesnya apa saja? Ya tadi doa iftitah. Doa iftitah yang tadi aja Allahumma bain. Kemudian doa rukunya yang ini, Subhana Rabbiyal Azim, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Gitu anak-anak ya. Jadi pembahasan kita hari ini sampai ruku dulu ya, dipahami, diamalkan, nanti ketika sholat nih. Aduh Pak, aku lupa ternyata selama ini aku salah gerakannya, bisa seperti itu. Tadi sudah kita pelajari, Pak. Praktekkan apa yang telah dipelajari tadi dengan Bapak ya. Dimulai dari takbiratul ihram, dimulai doa iftitah, kemudian gerakan menyimpan tangan yang betul di mana, dan terakhir sampai ke ruku beserta dengan bacaannya. Silahkan dipraktekkan mulai sekarang tiap kali sholat. Kalau kalian mempraktekkan ini, Bapak yakin moal aya anak kelas 5B anu sholatna secepat kilat kayak JNE kalau mengirim paket. Gak ada ya, pasti bakal khusyuk minimal ya beberapa menit lah ya, karena dibaca doa-doanya. Yang cepat itu karena tidak dibaca doanya. Sedangkan doa itulah yang menjadi keberkahan dari sholat kita. Nah, makanya kalian harus baca itu sholat itu ya, doa-doanya. Gak boleh cuma gerakannya aja. Paham tuh? Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini Bapak cukupkan saja sampai di sini pembahasan kita sampai gerakan ruku dan doanya ya. Berarti silahkan praktekkan dalam setiap sholat kalian, jaga sholat kalian dengan penuh khusyuan. Insya Allah tugasnya menyusul saja besok. Kalian Bapak akan suruh untuk mempraktekkan gerakan sholat dari takbiratul ihram yang betul, yang terus menyimpan tangan, ya, dan terakhir ruku. 3 gerakan dulu saja. Supaya lebih afdol besok ketika kalian memberikan videonya ke Bapak prakteknya, kalian sok praktekin ayeuna kayak sholat zuhur. Atau yang belum sholat duha praktekin ke sholat duha. Yang betul ayeuna mah rukuna nya. Lurus ciga kieu ruku teh. Pandangannya lurus ke tempat sujud. Jangan ka mana wae. Begitu ya, Nak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak cukupkan saja pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan ya nanti saja ya, silakan boleh lewat Japri juga. Kalau misalkan mau bertanya sekarang mah tidak apa-apa. Kurang lebih tadi yang bisa Bapak sampaikan, tolong diamalkan, tolong dipakai. Percuma Bapak ngomong capek-capek dari tadi menjelaskan. Kalau misalkan tidak dipakai sama kalian, kalau tidak dipraktekkan oleh kalian, pertama nggak akan jadi pahala untuk kita juga. Terus sholat kita kayak gitu, ya terus salah. Sedangkan sholat itu adalah kewajiban untuk setiap umat muslim. Dan jangan coba-coba kalian meninggalkan sholat. Atau monggo kalian mau meninggalkan sholat. Tapi tadi pertama mau dianggap muslim ke Bapak. Yang kedua dianggap ngogelo, orang yang meninggalkan sholat. Karena seorang muslim, kemudian orang yang berpikir, orang yang berakal, wajib melaksanakan sholat. Dan untuk perempuan, jika menstruasi tidak apa-apa. Tidak boleh melaksanakan sholat. Bahkan nggak boleh hukumnya melaksanakan sholat perempuan itu. Itu wajar, itu normal. Dan itu pasti akan terjadi kepada kalian semua, para perempuan, tinggal menunggu gilirannya saja siapa yang paling cepat. Dan tidak ada masalah dari semua itu. Itu normal. Jangan ada yang malu, termasuk kita
sebagai para laki-laki tidak boleh memandang perempuan yang menstruasi dengan pandangan yang aneh-aneh. Enggak. Perempuan menstruasi itu adalah normal. Dan itu sehat. Oke? Paham tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.